Sunan Sendang Duur adalah salah satu ulama karismatik yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Kabupaten Lamongan. Beliau memiliki nama asli Raden Nur Rahmat dan dilahirkan pada tahun 1320 Masehi, yang merupakan putra Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid dari Baghdad. Diriwayatkan ayahnya yakni Abdul Qohar sampai ke Pulau Jawa karena perahunya mengalami masalah dan terdampar di wilayah Sedayu Lawas, Lamongan, sehingga akhirnya menetap di daerah tersebut. Abdul Qohar sangat pandai berinteraksi dengan masyarakat sekitar Sedayu Lawas dan akhirnya menikahi Dewi Sukarsih, anak Tumenggung Joyo Sasmitra, penguasa Sedayu. Akhirnya Abdul Qohar dengan Dewi Sukarsih dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu tidak lain adalah Raden Nur Rahmat. Oleh ayahnya, Nur Rahmat dididik secara Islami dan dididik ilmu kadigdayaan sehingga mewarisi kecakapan dan kehebatan ayahnya. Dikisahkan terjadilah peperangan hebat antara kerajaan Sedayu Lawas dengan kerajaan Ronggolawe Tuban. Saat peperangan itu, Syekh Abdul Qohar tengah pulang ke Baghdad. Lalu Dewi Sukarsih membawa Raden Nur Rahmat hijrah meninggalkan Sedayu Lawas. Kemudian Raden Nur Rahmat muda juga mulai berguru kepada Sunan Ampel dan beberapa tokoh agama lainnya. Seiring waktu, Raden Nur Rahmat tiba di wilayah Sendang Duur. Dari sinilah dimulai kisah Sunan Sendang Duur. Walau masyarakat pada zaman itu mayoritas beragama Hindu, tapi hal ini bukan penghalang bagi Raden Nur Rahmat untuk menyebarkan ajaran Islam. Lalu Raden Nur Rahmat mulai menyebarkan agama Islam sambil mengajak masyarakat menanam pohon lontar atau pohon siwalan. Dari situ Raden Nur Rahmat menyisipkan ajaran kebenaran. Salah satu cerita mengenai karomah Raden Nur Rahmat adalah ketika menghukum dua pencuri yang mengambil padi di lumbung miliknya. Sunan Sendang Duur yang sedang melakukan salat tahajud mengetahui ada pencuri yang mengendap-endap akan mencuri di lumbung padi miliknya. Dua pencuri itu tidak sadar jika Sunan Sendang Duur menatap mereka dari kejauhan. Mereka keluar dari lumbung, namun saat membawa beras itu, kian lama mereka merasa kian berat dan semakin berat. Dua pencuri itu nampak keberatan dan lalu terjatuh. Mereka penasaran dan membuka karung yang dibawanya. Ternyata isinya adalah ular yang sangat banyak. Dua pencuri itu lalu menjerit ketakutan. Mendengar teriakan suara minta tolong,
Warga pun lalu berdatangan mengepung keduanya. Warga nyaris menghakimi keduanya karena ternyata dalam pengamatan warga, apa yang dibawa keduanya adalah beras. Namun kedua pencuri itu ngotot bahwa beras itu adalah ular. Bahkan mereka sudah tergigit. Kemudian muncullah Sunan Sendang Dhuwur. Sunan Sendang Dhuwur lalu meminta warga supaya sabar. Sunan Sendang Dhuwur lalu bertanya pada keduanya, apakah benar mereka mencuri? Keduanya pun akhirnya mengaku. Dengan petuahnya, Sunan Sendang Dhuwur merubah penglihatan keduanya. Jika yang dibawa mereka adalah beras. Keduanya pun lalu sangat malu dan berjanji tidak akan mencuri lagi dan mau mengikuti segala ajaran Sunan Sendang Dhuwur yang sudah menyelamatkan mereka dari kepungan warga tersebut. Berita mengenai kesaktian Raden Nur Rahmat sampai ke Sunan Derajat. Hingga pada akhirnya Raden Qasim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Derajat mendatangi Raden Nur Rahmat untuk membuktikan kehebatan dan kesaktiannya. Kemudian dalam perjalanannya Sunan Derajat bertemu dengan Raden Nur Rahmat. Lalu Sunan Derajat menyuruh kepada pembantunya menggali ubi jalar untuk dibakar. Ubi tersebut berhasil digali dan ternyata ubi tersebut besar. Lalu dipotong menjadi dua. Rencananya separuh untuk dibakar, separuhnya untuk dibawa pulang. Namun oleh Raden Rahmat, ubi tersebut diminta dimasukkan kembali ke lubang asalnya. Kemudian disuruh mencabutnya kembali. Ternyata ubi itu separuhnya matang dan separuhnya lagi masih mentah. Sunan Derajat terkejut sampai nafasnya turun naik, atau dalam bahasa Jawa menggeh-menggeh. Dari kata menggeh-menggeh itu, lalu hutan atau tanah tersebut oleh Sunan Derajat disebut Sumenggeh, yang kemudian berubah menjadi Sumenggah. Cerita karomah Raden Nur Rahmat yang lainnya yaitu ketika Sunan Derajat mau meminum air nira di halaman rumah Raden Nur Rahmat. Lalu sang Sunan menghampiri sebuah pohon lontar yang sangat besar. Kemudian batangnya ditepuk 3 kali. Ajaibnya, legen atau air nira itu dan seluruh buah siwalan jatuh, tidak ada yang tersisa. Raden Nur Rahmat mengatakan bahwa cara seperti itu akan membawa kerugian pada anak cucunya nanti, sebab mereka tidak memperoleh bagian apa-apa nantinya. Raden Nur Rahmat kemudian mengusap pohon yang besar itu 3 kali. Dengan izin Gusti Allah, buah siwalan yang tadi terjatuh kembali berada di pohon seperti semula. Lalu pohon itu merunduk tepat di hadapan Sunan Derajat. Raden Nur Rahmat mempersilahkan mengambil mana yang diinginkan. Setelah itu, pohon itu kembali tegak. Setelah menyaksikan dan yakin akan ketinggian ilmu Raden Nur Rahmat, Sunan Derajat memberinya gelar Sunan. Dan nama tempat tinggalnya diberi nama Sendang. Sehingga Raden Nur Rahmat bergelar Sunan Sendang Dhuwur. Setelah mendapat gelar Sunan, Raden Nur Rahmat
berharap bisa mendirikan masjid di Desa Sendang Dhuwur. Karena tidak mempunyai kayu, Sunan Derajat menyampaikan masalah ini kepada Sunan Kalijogo. Maka Sunan Kalijogo pun berpesan, cobalah sampean datang dan minta tolong pada Ratu Kalinyamat di Jepara. Sebab dia membangun masjid yang siap diberikan kepada orang yang bisa membawa masjid itu, Kanjeng Sunan Derajat. Ratu Kalinyamat merupakan putri Sultan Trenggono, Sultan Demak Bintoro. Suaminya bernama Raden Thoyib atau Sultan Hadiri, cucu Raden Muhayyad, seorang syekh yang juga seorang sultan dari Aceh. Saat diangkat menjadi adipati di Jepara, Raden Thoyib atau Pangeran Hadiri tidak lupa mensiarkan agama Islam, sehingga dibangun Masjid Megah di wilayahnya, yaitu pada tahun 1531 Masehi. Banyak ulama dan kiai saat itu kagum terhadap keindahan dan kemegahan masjid tersebut. Setelah itu Sunan Derajat memerintahkan kepada Sunan Sendang Dhuwur agar pergi ke Jepara untuk menanyakan soal masjid tersebut. Tapi Ratu Kalinyamat berpesan, siapa saja yang bisa memboyong masjid ini dalam keadaan utuh tanpa bantuan orang lain dalam satu malam, masjid ini akan aku berikan kepada orang itu secara cuma-cuma, Kiai. Mendengar jawaban Mbok Rondo Mantingan, Sunan Sendang Dhuwur berdoa dan lalu sholat hajat. Dengan izin Gusti Allah, dalam waktu tidak lebih dari satu malam, masjid tersebut berhasil diboyong ke Bukit Amitunon, Desa Sendang Dhuwur. Masjid Sendang Dhuwur pun berdiri di sana pada tahun baru, yaitu 1483 Saka, atau tepatnya tahun 1561 Masehi. Betapa terkejutnya seluruh warga desa melihat kejadian itu. Dengan adanya masjid yang hanya dipindah dalam waktu semalam, ternyata justru menimbulkan pro dan kontra. Sebagian mengatakan Sunan Sendang Dhuwur adalah waliullah, tapi sebagian merasa itu adalah sihir terbesar yang pernah ada. Namun Sunan Sendang Dhuwur tetap tenang saat warga sedang berdebat. Lalu dia muncul dan berkata, tidak ada sihir dalam agama Islam, tapi semua ini karena izin dari Gusti Allah. Memang benar, jika sihir dia akan melakukan ritual, tapi ini adalah kekuatan dari doa. Warga masih tidak percaya. Sunan Sendang Dhuwur lalu menunjukkan bahwa Sunan Sendang Dhuwur tidak minta bantuan kepada siapapun kecuali pertolongan Gusti Allah. Akhirnya Sunan Sendang Dhuwur berdiri di hadapan warga. Dia memegang sebuah batu yang sangat keras. Dengan kekuatannya, batu itu perlahan hancur dan menjadi pasir. Tak lama kemudian, pasir itu berubah menjadi butiran emas. Semua warga jadi yakin Sunan Sendang Dhuwur tidak memakai ritual apapun kecuali doa dan keyakinan pada Gusti Allah. Dari masjid inilah Sunan Sendang Dhuwur terus melakukan syiar agama Islam.